Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan mengenai logical fallacy yang kedua, gue akan coba ngebahas perihal mencintai. Jadi di dalam menjalani satu hubungan juga ada yang namanya sesat pikir atau logical fallacy itu tadi. Gue kasih contoh. Mungkin teman-teman juga pernah dengar sih kalimat atau yang menurut gue jadi doktrin ya dari dulu. Bunyinya tuh kayak gini: cintailah pasanganmu sebagaimana engkau ingin dicintai. Menurut gue ini tuh sesat pikir gitu. Karena secara hakikatnya kan laki-laki sama perempuan beda. Ya memang sama-sama ingin dicintai, tapi bagaimana cara mencintainya juga kan beda. Bagaimana cara dia ingin dicintai juga beda. Sementara laki-laki pasangannya perempuan dan sebaliknya perempuan pasangannya laki-laki. Kalau kalimat ini dipakai, artinya laki-laki mencintai dengan cara dia ingin dicintai. Artinya laki-laki menyikapi perempuan, mencintai perempuan dengan cara laki-laki. Jadi dan sebaliknya perempuan juga mencintai dengan cara dia ingin dicintai. Artinya dengan cara perempuan, dengan cara dia menyikapi perempuan. Nggak akan ketemu. Menurut gue berantakan malah jadinya. Oke, contohnya gini, misalkan laki-laki itu ketika dia dicintai, dia itu pengennya diberi ruang, dikasih kepercayaan, terus juga simpelnya itu nggak terlalu dibawelin lah ya. Perempuan ketika dia dicintai, dia itu pengennya itu selalu diperhatiin, dia itu pengennya juga selalu selalu komunikasi secara intens gitu kan. Terus maunya itu terus kayak gitu ya. Sementara kalau ketika satu waktu ketika bertemu laki-laki dan perempuan ini, pasangan ini ketemu, lalu perempuan peka, dia tahu laki-lakinya sedang ada masalah, pasangannya sedang ada masalah gitu kan. Terus dia nanya, kamu kayaknya ada yang beda, ada apa, ada masalah apa, ceritalah sama aku. Kenapa perempuan ngomong gitu? Karena dia menempatkan dirinya, seandainya dia yang ada masalah, dia pasti akan langsung cerita gitu. Dia pasti langsung akan cerita sama pasangannya. Sementara laki-laki nggak gitu cara berpikirnya. Laki-laki ketika ada masalah nggak akan mau langsung cerita. Laki-laki ketika ada masalah, misalkan masalah di kerjaannya atau masalah di lingkungan lain, perempuannya nanya dan minta dia buat cerita, dia nggak akan mau langsung cerita. Karena laki-laki itu ketika ada masalah, fokus awalnya adalah dia lebih suka sendiri dulu, dikasih ruang untuk berpikir, untuk merumuskan solusi gimana. Nanti laki-laki itu ceritanya ketika masalah udah selesai. Ketika masalah udah selesai, biasanya dengan kondisi yang udah rileks, lagi santai, baru dia akan mulai obrolan, dia akan ceritain masalah yang kemarin. Misalkan dia langsung akan buka topik pembicaraan, kamu tahu nggak yang kemarin itu aku ada masalah sebenarnya. Terus perempuannya akan nanya, iya kenapa kamu nggak ceritain sama aku? Ya, laki-laki akan bilang, tapi tenang kok, alhamdulillah udah selesai, udah clear semuanya, aku bisa atasin semuanya. Ya laki-laki kayak gitu. Tapi perempuan ketika dia ada masalah, dia akan langsung cerita, dia akan langsung curhat. Dia butuh telinga untuk mendengar gitu kan. Dia butuh telinga untuk menampung semua keluh kesahnya gitu kan. Nah, kalau ngikutin kalimat yang tadi di awal, ketika perempuan mencintai dan dengan cara dia ingin dicintai, artinya perempuan itu akan nuntut laki-lakinya harus, ya kamu cerita dong sama aku. Karena apa? Karena perempuan itu ngerasa ketika dia ada masalah dan dia udah curhat, itu beban pikirannya hilang, stresnya hilang gitu kan.
apalagi kalau dia udah nangis gitu kan, itu dia berasa stresnya hilang, lega gitu. Nah, tapi kan laki-laki nggak kayak gitu. Misalkan maksudnya dua-duanya itu maksudnya baik, laki-laki nggak mau cerita masalahnya dia langsung sama perempuan. Karena apa? Karena dia ngejaga perasaan perempuannya, dia ngejaga. Laki-laki itu berpikir kayaknya dia nggak perlu tahu deh, atau nanti aja. Kayaknya nggak fair juga kalau masalah ini gue libatin gitu. Sementara gue tahu dia juga sedang ada masalah lain juga yang mungkin dia nggak ceritain. Laki-laki kayak gitu cara berpikirnya. Tapi perempuan enggak. Kalau dia minta laki-lakinya cerita dan laki-lakinya nggak cerita gitu, perempuan akan ngerasa nggak dihargain. Perempuan akan ngerasa, iya, dia akan nanya, kamu ini anggap aku apa gitu, atau kamu cerita sama siapa selain aku. Jadi ke situ arah pikirannya. Padahal nggak kayak gitu. Jadi kalau ikutin kalimat berpikir yang awal tadi gue bilang, cintailah pasanganmu sebagaimana engkau ingin dicintai, itu menurut gue ya logical fallacy, sesat pikir. Nggak ada ilmu di situ. Sebab mencintai memang butuh ilmu, harus saling paham, harus mengerti karakter perbedaan perempuan sama laki-laki. Laki-laki kalau terus dipaksa untuk ceritain masalahnya, dia akan anggap terkekang, dia akan ngerasa pressure gitu, dia akan ngerasa apaan sih ini gitu kan. Sementara memang dia pengennya diberi ruang. Tapi perempuan ketika laki-lakinya butuh ruang, nggak cerita, perempuan akan ngerasa nggak dihargain, miss di situ. Padahal niat dua-duanya sama-sama baik. Laki-laki mau jaga perasaan perempuan, perempuan mau punya kontribusi baik, membantu nyelesain masalah laki-laki. Itu sih yang menurut gue itu salah satu logical fallacy di dalam mencintai. Artinya ini mesti dipikirin lagi ketika menyikapi masalah-masalah lain gitu dalam hubungan. Nah, kayaknya bagian part mencintai ini gue masih ada case lain, tapi ini gue jadiin part 1 deh. Nanti gue akan sambung video logical fallacy mengenai atau perihal mencintai yang bagian keduanya, supaya ya bukan supaya sih, semoga bermanfaat gitu kan. Gue cuma sekedar mau sharing aja apa yang gue tahu, semoga bermanfaat. Oke, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.